Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita akan mulai ibadah pada saat ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri saat ini. Kita akan mengawali ibadah kita dengan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan saat ini, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam ibadah ini, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan, baik hamba-hambamu yang melayani maupun kami semua, bahkan jemaatmu yang masih dalam perjalanan yang di luar sana juga Tuhan memberkati. Kami mau bersama-sama Tuhan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari dengan segenap hati kita menghadap Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan saat ini, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Ku berada setiap waktu, ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat Bapa. Sekali lagi katakan, tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, yes Lord. Dimanapun ku berada,
setiap waktu. Haleluya. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, perhentian yang sempurna, hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Oh, sekali lagi katakan, tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada, setiap waktu, oh, ku akhiri jalanku, amin, di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Oh, Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu Tuhan. Oh, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Mari katakan bersama, tak ku berpaling
dari hadir. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tetap tinggal dalamku, kini selamanya. Di hadirat-Mu, Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat, kini selamanya, kini selamanya. Di hadirat. Lebih lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Hadirat-Mu, kami perlukan. Haleluya. Kiriana lama ya nasi kara lama ya nasi. Menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Elohim Yahweh. Dari hadirat-Mu tetap tinggal dalamku. Katakan kini selamanya,
kini selamat. Haleluya, di hadirat-Mu Tuhan. Oh, Bapa ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan kini selamanya. Haleluya, di hadis lebih sungguh katakan tak ku berpaling, hadirat-Mu tetap tinggal dalamku. Amin. Kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat. Haleluya, Bapa ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan kini selamanya. Di hadirat kini selamanya, kini selamanya. Di hadirat, oh kini selamanya. Di hadirat. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kalau lebih lagi memuji Tuhan, silakan salam kanan kiri depan belakang semuanya saudara. Hanya Dia, gunung batu kita, kota benteng kita, dan pengharapan kita. Hey. Katakan bersama. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Sekali lagi katakan, apa yang kau cari? Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Katakan, hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia, kota bentengku, hanya Dia, tempat perlindunganku, hanya Dia, juru selamatku, hanya Dia, pengharapanku, hanya Dia, Allah Bapakku. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia, kota bentengku, hanya Dia,
tempat perlindunganku. Hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Haleluya. Kita mau katakan Elohim Yahweh adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yes. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi katakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindungan, tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Katakan sekali lagi, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan saat ini. Kita kembali mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman-Nya seperti tanah yang subur. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku,
Kau bahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini berkenan di hadapan, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bahkan satu yang ku perlu. mohon padamu Bapa, Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan serupa Yesus. dengan Yesus. Itu teladan kami Bapa. Betapa rinduku, Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Pujian ini Tuhan sebagai doa dan permohonan kami. Kami rindu mau serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Karena inilah yang Tuhan inginkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami menyadari untuk menjadi serupa dan sempurna seperti Bapa tidak mudah, sukar untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tapi tidak ada pilihan kami Tuhan, selain kami mau melakukan kehendak-Mu, mau taat kepada perintah-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami menjalani, melewati proses untuk kami serupa sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, jika kami mengenal akan kebenaran ini. Kami bersyukur Bapa, walaupun berat,
yang harus kami lakukan. Tapi kami bersyukur karena mengenal akan kebenaran ini. Kami bersyukur kami dibawa ke satu tujuan yang pasti, untuk menjadi orang yang percaya kepada Engkau, menjadi pengikut-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau ingin berbicara kepada setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami kuat dan kokoh menjalani kehidupan yang ada di dunia yang semakin tidak menentu ini, semakin sulit dan sukar. Kami butuh Engkau Tuhan, butuh kekuatan-Mu menolong kami untuk menjalani semua ini, agar kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, agar kami tetap ada dan menjadi pemenang di dalamnya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya pikir saya hari ini tidak ada bersama dengan saudara. Ya, rencana ya. Saya kemarin tanggal berapa ya ke Jakarta, tanggal hari Selasa ya. Hari Selasa saya ke Jakarta ya. Mendadak Bapak Ibu, dan saya tidak kasih tahu siapa-siapa. Cuma saya pikir saya mau setia saja kepada Tuhan karena ada panggilan pelayanan di Jakarta ya, yang saya tidak bisa tolak. Sebenarnya bukan hari Selasa ya, hari Selasa itu saya datang ya, hari Jumat saya berangkat itu, hari Jumat Bapak Ibu. Nah hari Selasa saya datang ke tempat ini cuma 3 hari atau 4 hari ya. Bapak Ibu, saya mau saksikan ya, sebenarnya saya tidak mau ke Jakarta karena tanggal 30 hari Jumat itu ada pertemuan. Ya, pertemuan regional sinode ya di Palangkaraya ini, yang saya tidak boleh tidak hadir ya Bapak Ibu. Tapi saya pikir karena ada pelayanan, saya pikir wah ini saya berangkat itu belum jelas apakah saya pulang menghadiri atau tidak. Karena saya tidak tahu apa yang saya harus kerjakan di Jakarta ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya cuma hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya cuma hanya taat dengan Tuhan. Seandainya saya diizinkan Tuhan untuk kembali datang ke Palangkaraya lagi untuk menghadiri, Tuhan yang atur semuanya ya. Karena kehidupan kita Bapak Ibu bukan milik kita sendiri. Katakan amin ya. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus ya, benar-benar kehidupan kita harus dimiliki Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Kita tidak punya hak apapun. Kalau saya pilih ya, uang tiket ke sana itu mahal Bapak Ibu ya. Cuma 3 hari di Jakarta itu rasanya dengan tiket seharga sebegitu tuh terlalu boros menurut saya, tidak efisien gitu, tidak maksimal menurut saya dalam pelayanan. Karena saya pelayanan biasanya kalau ke Jakarta 2 minggu atau 3 minggu Bapak Ibu ya. Itu menurut saya, pengalaman saya pada pelayanan saya di Jakarta itu 3 minggu itu udah selesai menurut saya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jalan Tuhan itu tidak pernah diselami ya. Waktu saya pergi, saya terus bertanya dengan Tuhan ya. Waktu saya di bandara, pujian ini selalu terngiang di pikiran saya.
Ya, lagunya Pak Eras ya, Jalan Tuhan, Jejakmu Tuhan itu ya. Nah, itu selalu ada di dalam pikiran saya. Jalan Tuhan itu tidak pernah kita selami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya berangkat saja, saya beli tiket, saya mau taat dengan Tuhan, saya langsung ke satu tujuan ya, tempat pelayanan Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya bermalam di tempat itu satu malam ya. Saya pikir, waduh, ini yang saya layani ini orang sakit Bapak Ibu. Saya tuh enggak pernah ya melayani orang sakit begitu. Saya ke Jakarta itu ngajar orang ya, di mall-mall ngajar, pindah ke restoran ini, pindah lagi ke sini gitu, sampai 7 bisa 6 jam gitu ya. Jadi saya mutar tuh biasa saya pergi di Jakarta. Tapi sekali ini waktu saya berangkat, saya melayani orang sakit Bapak Ibu, yang ada oksigennya, ada infus ya gitu. Saya tuh paling ya bukan panggilan saya ya seperti itu. Menurut saya ya Bapak Ibu ya. Saya paling menolak kalau pelayanan seperti itu gitu ya. Tapi saya tidak bisa tolak karena Tuhan suruh saya Bapak Ibu ya. Karena yang saya katakan tadi bahwa hidup saya ini bukan milik saya. Ya, saya tidak punya hak apapun. Saya cuma hanya kata, iya, saya berangkat. Padahal berapa hari lagi ada pertemuan regional, saya panitia di dalamnya. Walaupun panitia tidak kerja, nggak melakukan tugas itu Bapak Ibu karena sesuatu hal ya, karena sesuatu hal, bukan karena saya tidak mau ya, karena ada sesuatu hal yang saya tidak bisa cerita di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau taat saja kepada Tuhan. Regional itu juga harus saya lakukan. Cuman saya pikir terserah Tuhan. Tuhan yang atur perjalanan saya, pelayanan saya di Jakarta, Tuhan atur. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya satu malam di Jakarta itu ya, melayani orang sakit ini. Orang sakit ini ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, saya pulang ke tempat saya biasa, ke anak saya di Sunter ya, saya pulang, saya izin, saya pulang dulu, nanti saya balik lagi. Menurut saya begitu. Karena hati saya itu gelisah Bapak Ibu, karena saya belum ada jawaban dari Tuhan. Sedangkan waktu semakin dekat ini tanggal 30 ya, gelisah. Sampai saya di tempat malam itu, waktu saya yang di tempat orang sakit itu satu malam itu saya kurang tidur, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Gelisah saya. Saya bertanya, Tuhan nggak ada jawaban apa-apa. Ya, cuma saya terus berdoa buat yang sakit. Tuhan, kalau yang sakit ini terus ada perkembangan, ada sukacita, berarti saya punya sinyal ya, punya sesuatu, saya pasti pulang gitu. Saya harus bertanggung jawab ya dengan apa yang melayani orang yang sakit ini gitu. Nah, Bapak Ibu, waktu saya di rumah, perjalanan saya ke Sunter gitu. Ya, sampai di rumah nggak ada orang di rumah, cuma pembantu ya. Saya puji Tuhan nggak ada orang, dan saya di situ bergumul dengan Tuhan. Tuhan katakan kepada saya, kamu harus balik ya, balik hari Selasa itu ya, balik karena pesawat kan sore pembukaan, sempat saya datang jam 1:30 tiba di Palangkaraya. Nah, waktu saya mengatakan iya dengan Tuhan, ya, itu Bapak Ibu, hati saya damai, sukacita. Tuhan berbicara banyak kepada saya. Ya, kenapa Tuhan katakan? Ya, saya tidak jawab waktu kamu bertanya, karena belum kamu menjawab datang atau tidak. Karena Tuhan tahu hati saya bahwa, aduh Tuhan, saya pengen lama di Jakarta ini. Rasanya kalau saya pergi dengan tiket yang mahal cuma 3 hari itu rugi menurut saya ya Bapak Ibu ya. Tuhan bilang, aku Allah yang kaya. Ya,
Aku Allah yang kaya. Saya bilang, Tuhan katakan, kamu jangan merendahkan aku di dalam hidupmu. Jangan merendahkan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita, merendahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu berharga di mataku, kamu istimewa di hadapanku. Saya nggak terlalu muluk-muluk ya kalau bilang kamu pejabatku, kamu kesayanganku, takut Bapak Ibu. Yang penting saya bilang kamu berharga di mataku, karena ada ayatnya kan. Kamu istimewa di hadapanku. Jadi orang yang istimewa, orang yang berharga di mata Tuhan, itu adalah orang, itu tidak semua orang harus mengucapkannya dan dimiliki oleh seseorang itu kalau dia tidak taat dan tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Orang yang berani mengatakan ini dan berhak menerima apa yang Tuhan katakan, engkau istimewa di hadapanku, adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tidak semudah itu. Banyak orang Kristen itu cuma ngomong, mudah banget ngomong di mulut, aku anak Allah, aku anak Tuhan, aku kesayangan Tuhan. Orang Kristen itu mudah ngomongnya, tapi perbuatanmu, sikapmu, sudahkah engkau menghormati Tuhan? Sudahkah engkau setia dengan Tuhan, taat dengan Tuhan? Apakah kau sudah menyerahkan hakmu sepenuhnya kepada Tuhan? Baru Bapak Ibu, kita tidak bisa memiliki sekecil apapun kalau kita. Makanya ada firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu dengan segenap. Amin. Tahu ayat ini kan? Ya, tidak cuma hanya teori Bapak Ibu. Itu harus dipraktekkan dalam setiap kehidupan. Sangat mustahil seorang hamba Tuhan kayak saya ngomong-ngomong kalau saya tidak melakukannya. Kalau kita ngomong ini tapi kita tidak melakukannya, itu bohong. Kita membohongi Tuhan. Banyak orang di mimbar ini bicara wah teori, tapi tidak mempraktekkannya dalam hidup. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tidak harus seperti pujian yang terakhir. Rindu. Tadi lagunya tolong bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu. Ya. Memang tidak langsung kita sempurna Bapak Ibu, ya. Memang melewati yang namanya proses. Kita baca Alkitab dulu sebelum saya diingatkan. Kita buka di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Katakan amin. Kita harus mengejarnya. Kalau mengejar kan kita kejar. Kalau saya bisa katakan, kalau untuk mau menjadi sempurna serupa seperti Bapa, harus sepikiran dan seperasaan seperti Kristus. Kita tidak cuma hanya mengejar, ya, harus kita miliki, harus kita raih kemenangan itu, memiliki Tuhan. Katakan amin. Amin. Tidak, kalau cuma kejar di sini kan belum tentu nyampe. Kalau cuma mengejar belum tentu kita bisa sampai. Tapi kalau kita memiliki, mencapai, ya, kekudusan itu Bapak Ibu. Saya melakukan ini karena saya ingin melakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ayat ini.
Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bayangkan. Ngeri banget Bapak Ibu standar menjadi orang Kristen. Apalagi seorang hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak mencapai kekudusan di dalam kehidupannya, berkenan di hadapan Tuhan, apa yang disampaikan di muka ini Bapak Ibu? Ya, di sini jelas tidak mungkin tidak seorang pun akan melihat Tuhan, suara Tuhan, hikmat Tuhan untuk kita bicarakan di tempat ini. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan. Makanya saya katakan tadi waktu saya bersaksi, saya mau taat, saya tidak bisa bilang tidak karena saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mencapai untuk serupa sempurna seperti Bapa ini tidak cukup hanya kita sudah tidak berzina, tidak membunuh, ya, hukum Taurat itu. Tapi kalau untuk serupa sempurna, ya, kesucian sesuci-sucinya, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, baru hanya orang yang suci hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan. Itu Bapak Ibu standar menjadi orang Kristen. Tidak cukup hanya saya tidak berzina, kita sudah puas dengan hal itu. Tidak Bapak Ibu. Saya tidak mencuri kok. Ya. Standar kita di tempat ini Bapak Ibu sudah harus melebihi dari hukum itu. Ya. Standar kita ini adalah harus sesuci-sucinya, harus tidak bercacat, tidak bercela. Kesucian yang tingkat tinggi Bapak Ibu, baru kita bisa melihat Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu, kita baru bisa membawa orang di dalam satu keselamatan. Bisa membawa orang di dalam satu kekuatan yang teguh dalam kehidupan ini. Tadi waktu baru mulai ibadah di tempat ini, saya ke belakang, ke toilet. Sementara saya berjalan, Tuhan berkata, pelayanan ini berat. Karena kita melakukan kekudusan yang tingkat tinggi. Saya teringat Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan ingatkan saya. Sadrak, Mesak, Abednego yang ujiannya begitu berat. Tapi dia tetap tidak bisa digoyahkan. Di sini, pada situ. Ujiannya berat. Ngeri Bapak Ibu, tapi tidak ada pilihan. Jangan mengundurkan diri. Tuhan pun kalau kita mengundurkan diri dalam itu, Tuhan pun mengundurkan diri dari hidup kita. Amin. Amin. Justru di saat badai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, Pak Jun dengan Nadia melewati proses yang luar biasa. Ya, tapi bisa dilewati. Amin. Ya. Yang lain-lain juga di tempat ini tuh prosesnya luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang takut. Ada yang ikut saya Bapak Ibu yang saya ceritakan ini ya, yang saya saksikan. Tadinya dia ikut pelayanan saya. Saya nggak mau ikut ibu ini, pelayanannya persetanan katanya. Ya urusan setan-setan katanya. Iya ya. Kita ini kan musuh kita tuh penguasa-penguasa yang di udara Bapak Ibu, yang tidak kelihatan, yang setan-setan. Ya. Tidak ada enak-enak pelayanan ini, berkat-berkat, dipuji-puji, nggak ada spektakuler di tempat ini, nggak ada. Jangan muluk-muluk pelayanan di tempat ini. Ya, pelayanan yang Tuhan inginkan adalah untuk kita menjadi serupa sempurna, menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya tidak mau dengan mujizat, anti mujizat. Tapi jalani dulu proses ini baru mujizat terjadi. Amin. Amin.
Ini banyak orang minta mujizat dulu, penderitaannya nggak mau. Nggak ada, Tuhan nggak ada mengajarkan begitu. Katakan amin. Ya, setia dulu. Lain kalau orang yang belum mengenal Kristus. Nah, kalau orang yang belum mengenal Kristus biasa mujizat dulu. Amin. Tapi kalau kita sudah kekristenan dari sejak kecil, kayak saya umur begini, 60-an begini, mau minta mujizat, ya kasihan deh. Nah, seumur saya ini harus berjuang dulu, baru melihat kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Nah, itu benar Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, setelah saya taat dengan Tuhan, banyak sih kesaksian, tapi saya mau menyaksikan sesuatu yang baru. Amin. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saya bersaksi di tempat ini, saya berkhotbah di tempat ini. Saya tidak pernah kesaksian yang sudah tahun 90-an. Amin. Karena saya mengejar kekudusan itu. Saya mau meraihnya. Baru saya melihat Tuhan, artinya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mengerti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Apa yang terjadi setelah saya pergi dan saya mengikuti taat dengan Tuhan, ya. Karena tiket saya dibiayai oleh orang yang minta pelayanan itu, Bapak Ibu. Saya pikirkan cuma 3 hari saya di sana, saya merugikan orang yang membiayai itu. Saya ambil keputusan karena ini saya harus pulang kembali ke Palangkaraya. Saya mengatakan kepada orang itu, saya bilang, jangan dibayar tiketnya, saya yang bayar. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saya tidak mau merendahkan Tuhan di dalam diri saya. Daripada diomongin di belakang, oh ini cuma 3 hari, terus 1 hari aja dengan melayani saya. Habis itu dia pelayanan di mana-mana. Bapak Ibu, waktu saya pelayanan, saya pulang ke Sunter itu tadi, Tuhan bilang, kamu melayani anak-anak rohanimu. Saya langsung telepon mereka. Waktu saya dari Palangkaraya, saya tidak telepon saya ke Jakarta, takut Tuhan tidak izinkan saya. Ya, nanti mereka sakit hati kalau saya datang, saya tidak temui mereka. Tapi karena Tuhan suruh saya melayani mereka, Bapak Ibu, saya telepon, Nak, saya ada di Jakarta. Hore gitu ya, kita ketemu ini, kita jadwal gitu ya. Nah, hari Minggu saya khotbah juga di satu gereja, ya Pak Adris. Saya pelayanan. Nah, hari Selasa saya berangkat. Hari Minggu baru saya telepon orang ibu ini. Saya bilang nanti hari Senin saya kembali lagi ke tempatmu, saya bilang gitu. Ya, dengan rasa kecewa atau gimana ya. Saya harus pergi. Akhirnya Bapak Ibu, itu kalau kita taat dengan Tuhan. Saya pergi hari Minggu, saya melayani anak rohani itu. Setelah saya khotbah dari tempat itu pagi jam 10, dan puji Tuhan Bapak Ibu, ternyata yang seri datang ke gereja itu, saya mementoring mereka. Saya diakui saya mentor di situ, di satu gereja itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kedatangan saya itu tepat waktunya. Seandainya saya tidak nurut dengan Tuhan, pelayanan itu mungkin di mana gitu ya. Puji Tuhan, saya datang itu mencas kembali, membangkitkan mereka kembali dalam keadaan proses yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, terus saya juga setelah pulang dari gereja itu, saya menemui anak-anak rohani saya yang ada di mall. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu kelompok komunitas mereka hampir kacau Bapak Ibu. Hampir mau keluar, yang satu mengundurkan diri. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Akhirnya saya datang untuk menyatukan mereka kembali, menyemangati mereka lagi dalam komunitas itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hanya memakai seorang ibu ini. Saya pikirkan nanti Agustus aja setelah perkawinannya si John berdua gitu. Ya. Rencana saya nanti setelah John, tapi Tuhan yang menentukan, karena saya katakan hidup saya ini dimiliki Tuhan. Namanya hamba. Ya, kita nih hamba, tidak punya hak apapun. Nah, siapa hari ini yang menyatakan dirinya hamba Tuhan, masih mengatur dirinya sendiri, itu hamba siapa? Saudara sendiri yang menjawabnya. Saya tidak berani menjawabnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita hari ini mengaku sebagai hamba Tuhan, ya kita harus ya memang melewati proses, ya. Melewati proses. Saya tahu tidak seperti saya juga berjuang hari ini. Ya, saya juga pernah gagal, dan hari ini saya terus mau taat dengan Tuhan, mau setia dengan Tuhan supaya kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, ya. Kekudusan, ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya melihat kemuliaan. Nah, Tuhan berbicara kepada saya. Nah, waktu saya kembali hari Senin ya ke ibu ini, saya pikir dia marah, dia apa gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada dia. Ya, saya katakan terserah. Kalau kamu mau marah, saya pulang hari Selasa. Yang penting saya bilang tiket gak usah kamu ganti, saya yang bayar. Dia bilang tidak, Bu. Tuhan berbicara kepada saya. Memang pertama tadinya setan itu mengintimidasi saya. Tuh kan, dia pergi lagi kan, begitu. Tuh kan, dia nggak sungguh-sungguh melayani kamu. Tuh kan, kamu ditinggalin sama dia, gitu. Itu ada diintimidasi. Dia bersaksi, gitu. Terus Tuhan bicara kepada dia. Tuhan bicara, dia hambaku. Aku memakai dia melayani di sana, pelayanan di sini. Kenapa kamu harus ditinggalkan dengan dia? Supaya kamu tidak mengandalkan manusia. Karena orang ini, Bapak Ibu, dia selalu mengandalkan para hamba-hamba Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mengajar dia sekali ini adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, di situ Tuhan mengajar dia, Bapak Ibu. Di situ dia semangat kembali. Puji Tuhan, Kak, gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Pelayanan aku gak marah. Memang tadinya itu Tuhan. Kalau dari Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya tahu John lagi sedang melihat karena menjaga kekudusannya. Nah, dia tidak kecewa, amin, dalam proses itu, tapi mendengar, melihat Tuhan, terus jalani John proses. Saya tahu dia mau menceritakan, saya mau bersaksi dengan Mami karena melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kaya akan Tuhan. Orang kaya itu, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya waktu saya, Tuhan ini tiket mahal Tuhan. Tuhan bilang, jangan merendahkan Tuhan di dalam hidup kita. Kamu kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita kaya, Bapak Ibu. Saya pikirkan orang yang kaya secara pengusaha realita aja gitu. Oh, dia kaya, dia yang berhak. Belum tentu, Bapak. Hatinya miskin. Orang kaya itu adalah hatinya yang kaya. Amin. Kalau uang itu kan punya Tuhan. Amin. Saya pikir, loh siapa saya? Saya ini hamba Tuhan. Makanya itu singkirkanlah, hapuskan hamba Tuhan menganggap miskin sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kaya, Bapak Ibu.
Selama ini pada umumnya kalau pelayanan menunggu orang kaya jadi donatur. Yang melakukan ini nunggu orang kaya. Kalau orang kayanya sakit, siapa yang mau diharapkan? Seperti itu kan? Gak ada yang bawa makan, gak ada yang ini itu. Siapa? Kita hamba Tuhan yang kaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita kaya Bapak Ibu. Amin. Kita kaya. Jangan menganggap diri kita miskin. Takut. Nanti saya gimana kalau saya lakukan ini? Puji Tuhan. Ribka juga menabur kopinya. Haleluya. Saya ajarin dia. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Kita memberi. Di situ mereka luar biasa, ibu menjadi teladan. Amin. Amin. Bukan kita melakukan itu karena mau tebar pesona, Bapak Ibu mau minta dipuji. Tidak. Saya bilang, Tuhan, saya juga gak mau nanti dikira orang lo sok kaya. Mau menunjukkan nih. Enggak Bapak Ibu. Tuhan taruhkan di hati saya, lakukan. Secara manusia siapa yang mau keluar duit? Tapi saya mau lakukan. Karena Tuhan bilang aku kaya. Kamu pun kaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bulan-bulan ini Tuhan berikan. Jangan disimpan uang kita itu bisa busuk. Ya, betul. Saya tadi baca itu di PRS. Jangan simpan uangmu bisa busuk. Kalau kita melakukannya, menabur itu akan keluar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pelit. Lakukan, jangan untuk diri sendiri. Ya. Apalagi di zaman akhir ini, orang pada khawatir, keadaan ekonomi semakin sulit. Orang kaya pun hari ini semakin ketakutan Bapak Ibu, makanya gak ada yang berani melakukan lagi. Tapi Tuhan memakai kita yang mau. Di zaman yang sulit hari ini sampai bilang, wow Ibu Esther pulang pergi ya, hebat ya. Banyak uangnya ya. Ya, amin. Siapa lagi yang berani dalam situasi ini Bapak Ibu? Siapa yang mau menjadi teladan, menjadi contoh buat jemaat Tuhan nanti dalam keadaan yang sulit? Ada apa dengan dirinya? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita di akhir zaman ini. Tuhan akan menunjukkan masih adakah imanku temui di bumi? Masih ada. Amin. Kejar itu. Kejar kesucian, kejar kekudusan. Makanya saya terus mengejar itu. Ujian ada terus. Makanya saya ngajar kalian, ayo lakukan, jangan membalas. Kita berdamai, kita berkati mereka, malu dia. Amin. Saya buktikan Bapak Ibu. Bagaimana kita berkhotbah di tempat ini kalau kita tidak melakukan kebenaran itu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini bohong gak? Saudara bisa tahu dari apa yang saya katakan. Munafik gak saya? Bohong gak? Tuhan ada. Saya tidak mau dikatakan Tuhan bohong. Kamu bersaksi di sini nggak benar-benar bohong. Saya tidak mau Tuhan katakan begitu. Saya bersaksi ini bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saya menyaksikan ini karena saya tahu bukan saya ini. Kalau bukan Tuhan yang memampukan saya. Tapi saya mau bersaksi supaya saudara, saya menjadi teladan buat saudara. Saya membuktikan apa kebenaran itu benar adanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Tuhan buktikan Bapak Ibu. Makanya saya bersukacita, bersyukur dengan Tuhan. Makanya saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang saya harus perbuat lagi Tuhan? Saya belum puas melihat semua ini. Banyak orang diuji sakit sedikit mundur. Susah sedikit mundur. Gak berani. Bagaimana mau melihat Tuhan? Gak kudus. Orang yang takut, orang yang tidak taat itu kan orang yang tidak kudus Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tidak mau berdamai dengan orang lain. Maunya berkelahi aja. Enggak. Orang yang memusuhi kita pun saya katakan Tuhan berkati mereka. Saya rangkul dia. Saya tunjukkan nih loh. Itulah yang membawa damai Bapak Ibu. Berusahalah hidup damai. Amin. Jangan membuat keributan aja. Masalah kecil aja diribut-ributin. Masalah sepele aja ribut. Aduh pusing dah. Belum Tuhan minta yang gede. Yang kecil aja enggak mau. Kasihan loh. Coba berusaha membawa damai dengan semua orang. Kejar kekudusan itu. Gereja yang benar, gereja yang berkualitas, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan melihat kapasitas atau isi yang banyak, jemaat yang banyak tempat ini. Tapi adakah orang yang melakukannya? Kebenaran ini. Contoh Bapak Ibu, kalau saya bohong ngomong ini. Seorang ibu yang saksikan 2 orang suami istri, dia bukan bergereja di sini di Banjarmasin sana. Dia cuma lewat di tempat ini. Dia cuma jalan sehat. Dia terstop di sini dan ketemu saya di depan. Saya tahu gereja ini berkapasitas, berkualitas. Kok Bapak tahu dari mana? Bapak nggak pernah ke gereja ini. Bapak nggak pernah mendengar orang yang khotbah di tempat ini. Saya melihat, saya rasakan Bu, gereja ini berkualitas. Nggak pernah ke gereja ini, nggak pernah kenal kita. Terus yang ibu satu lagi. Tapi kenapa mereka nggak mau datang? Sudah tahu Tuhan ngomong sama dia gereja berkualitas. Itu Bapak Ibu sulitnya. Orang tahu tapi sulit. Setan itu berusaha untuk mengintimidasi. Setan itu berusaha menghalang-halangi orang untuk di dalam keselamatan. Karena ada gereja ini, saya katakan di satu tujuan, membawa orang dalam keselamatan, langit baru dan bumi yang baru. Makanya kita mengejar itu, kekudusan, kesucian itu. Dan saya terus minta dengan Tuhan. Bukan hebat saya, bukan kuat saya. Saya selalu berjaga-jaga, Tuhan tolong sampai akhir hidup saya, supaya saya bisa terus mau menjadi serupa. Bila selama ini aku belum, harus ada tingkatannya Bapak Ibu. Memang kita belum sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Kita terus kejar itu. Sampai Tuhan bilang, nanti saya wisudanya kalau sudah Tuhan panggil. Ya. Menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Saya masih berjuang di tempat ini.
Karena masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan. Tapi kita bersyukur kejadian di Kalimantan Tengah hari-hari ini sangat mengerikan. Itu doa kita tahun berapa itu di Sepang. Masalah narkoba. Kita meratapi anak-anak masih kecil itu. Tapi hari ini Tuhan bukakan semuanya. Saya bersyukur akan memberantas semua ini. Itu cuma doa kita. Masih panjang. Tuhan tidak mau datang dulu. Bukan Tuhan melalaikan kedatangannya. Karena Tuhan tidak inginkan satu yang binasa. Makanya kita berjuang untuk jiwa-jiwa yang ada di Kalimantan Tengah ini diselamatkan, Bapak Ibu. Waduh, kalau hari ini Tuhan datang jadi apa? Kedua, Tuhan katakan kamu harus pergi ke Yerusalem. Bukan Yerusalem Timur Tengah ya Bapak Ibu. Yerusalem. Tuhan suruh saya datang kembali. Berarti belum ke ujung bumi. Tuhan bicara kembali kepada saya. Saya pikir saya sudah lakukan. Sudah kan Tuhan sama mereka. Mereka aja yang gak mau. Tapi Tuhan bilang setelah saya pulang dari Jakarta, Yerusalem, layani mereka. Kembali lagi. Taat lagi dengan Tuhan. Mungkin waktu itu kesucian, kekudusannya belum mencapai standarnya. Amin. Makanya kejar itu sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan itu, sampai benar-benar mereka berlutut menyembah Tuhan. Saya percaya Palangkaraya, Kalimantan Tengah berlutut menyembah Tuhan, mengaku dengan kejadian-kejadian yang ada ini. Mari kita kejar kesucian, kita kejar kekudusan itu, supaya kita bisa menjadi berkat buat setiap. Gak usah banyak ngomong Bapak Ibu. Tuhan yang kerjakan dengan caranya Tuhan. Dulu zamannya kita tuh menginjil, bertobat. Ayo Tuhan Yesus, itu Yesus dialah Raja, dialah penyelamat. Dulu kita begitu zaman penginjilan. Tapi zaman sekarang kita melakukan seperti Kristus. Tuhan yang kerjakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti yang saya saksikan Bapak Ibu. Tuhan bicara kepada dia. Kakak, aku bertobat. Aku bertobat. Hasil pelayanan kita itu nyata Bapak Ibu. Kalau kita melakukannya. Tapi tidak puas dengan itu. Terus kita kejar kesucian itu. Sampai Tuhan bilang cukup. Kalau hari ini Tuhan belum berkata cukup, berjuang. Yang penting Tuhan beri aku kekuatan. Gak ada yang muda-muda. Umur saya ini 60 lebih, 63. Orang gak mengira umur saya 63. Karena saya kuat di dalam Tuhan karena ada Roh Allah. Amin. Masa ibu 63? Ya, karena ada apa rahasianya? Karena Tuhan. Amin. Karena taat dengan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya minta Tuhan, saya beri kekuatan, beri kesehatan supaya saya mau melakukan tugas yang besar. Masih banyak tugas kita, Pak Jun. Kamu harus bekerja keras untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu satu jiwa itu dimenangkan. Amin. Tuhan pakai kamu untuk memenangkan jiwa. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya.
Jangan santai jadi orang Kristen. Kalau saudara santai menjadi orang Kristen, Tuhan datang. Tuhan, aku tidak pernah kenal kamu. Rugi Bapak Ibu. Apa yang kita harus lakukan? Tidak ada. Berjuang. Malas berjuang. Takut. Maunya yang enak-enak. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, bagaimana jiwa-jiwa di luar sana? Puji Tuhan, Yacun tetap kuat. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Itu di zamannya dia ujiannya. Di zaman kita ujian yang kita hadapi setiap hari. Amin. Ujian yang kita hadapi itu loh. Mundur enggak? Marah enggak kita sama Tuhan? Beda sama Bapak Ibu dengan yang dialami oleh pendahulu kita, tokoh-tokoh Alkitab yang ada itu. Tapi di zaman kita dengan zamannya kita diproses, amin. Sesuai kebutuhannya, sesuai situasi. Situasi kita ya seperti kita alami hari ini di zaman kita, di zaman mereka dulu ya zamannya mereka, amin. Jangan jadi penonton. Kalau Pak Prengki bilang menjadi apa? Bukan jadi penonton, jadi pemeran. Pemeran utama kalau bisa. Jangan jadi penonton. Ya, jangan cuma hahaha depan ini enggak ada isinya. Harus selalu baru setiap hari. Kejar itu. Saya tahu John mau nanti John habis ini kita yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mana? Ayo Bapak Ibu, anak-anak muda, ya. Aduh luar biasa kalau kita hari ini meraih itu. Tapi ya untuk mencapai ini cuma sedikit. Hanya sedikit, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak terpanggil, ke gereja banyak. Tapi habis itu mundur. Setelah diuji, ujian, sakit sedikit. Seperti saudara kita Teddy, dia menang itu, menang dengan standarnya dia. Tapi kalau Tuhan kasih dia ada, mungkin dia bisa. Ya, itu cara-cara Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Tapi kalau kita masih ada, berarti Tuhan mau pakai kita untuk sesuatu pekerjaannya dia. Yang dipercaya oleh Tuhan untuk memegang tanggung jawabnya Tuhan. Masa kita enggak mau loh. Tuhan beri tanggung jawab kita enggak lakukan. Waduh. Lebih dari presiden Tuhan Yesus itu. Oleh karena Tuhan tidak terlihat secara kasat mata, kita anggap remeh, kita enggak peduli, kita tidak menghormatinya. Perlu dipertanyakan, saudara itu masih ada roh Allah nggak di dalam diri saudara? Kalau saudara taat ada Tuhan, berarti saudara masih ada roh Allah di dalam diri kita. Kalau kita tidak taat dan Tuhan meninggalkan kita, makanya kadang-kala kita itu bandel dengan Tuhan. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Saya menjaga roh Allah itu selalu ada di dalam diri saya. Supaya saya tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang saya harus lakukan terus buat Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai mati percuma. Karena tidak taat. Mengerikan, gertak gigi. Kalau kita masih ada, saya tidak nakut-nakuti saudara soalnya.
Saya mendengar kesaksian Ibu Nehmiani, bagaimana sekejap Tuhan mau ambil. Apakah kita sudah siap atau belum? Kalau masih hidup, aku katakan kamu, Tuhan memberi kesempatan buat kamu. Tapi kesempatan ini kamu jangan sia-siakan lagi. Itu tanda bagaimana secepat itu Tuhan mau ambil kita. Dia saksikan kok. Saya tidak nakut-nakuti. Tapi sudah siap nggak kita? Jangan menganggap remeh loh. Kita enak-enak nih. Sekejap, jangan main-main. Saya bukan nakut-nakuti. Makanya ada firman Tuhan, berjaga-jagalah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian ini kita persiapkan hati kita untuk menerima. Kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan menguduskan kita, melayakkan kita hari ini. Haleluya Tuhan. Mari saudara, tundukkan kepalamu. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oh, raseki nama tokoh Yesus. Dengan kebenaran firman-Mu yang Kau ingatkan, sampaikan bagi kami saat hari ini. Biar itu membuat kami semakin lagi takut dan gentar kepada Engkau. Dan mengasihi Engkau dan menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya
Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Lebih sungguh-sungguh katakan, di jalan terjal bertati-tati langkah anak manusia, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu Gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Sekali lagi katakan, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Haleluya, haleluya. Inaya ralama sheke nama toko naya sandaya ralama Inaya ralama sandaya ralama naya se. Oh naya ralama sandaya ralama Inaya seke nama toko naya se. Inaya ralama sandaya ralama se. Bapa, haleluya. Saudara, ikuti pengakuan, ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Haleluya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu
bersihkan tempat agar aku tak binasa. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sengsaramu karena salah. Amin. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu garingkan tempat agar aku tak binasa. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan akan Engkau. Engkau rela berkorban bagi setiap dosa dan kesalahan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, kami berhutang kebaikan kepadamu. Kami berhutang kehidupan kepadamu Bapa. Tuhan, sadarkan setiap kami Bapa atas penderitaan di kayu salib oleh karena setiap dosa dan kesalahan kami. Sadarkan kami Tuhan untuk menghormati Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk membayar dengan seluruh hidup kami ini Tuhan. Kesucian kami, kekudusan kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami Tuhan untuk melewati setiap ujian, proses untuk kami serupa dan sempurna seperti Engkau. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa Bapa. Anugerahkan kasih-Mu itu bagi kami Tuhan, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar Kau berbicara secara pribadi, lepas pribadi bagi setiap kami yang ada di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Terima kasih, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan
Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.